Halo kalian yang cantik, yang ganteng, yang juga keren. Jumpa lagi dengan kakak ya dalam acara pembahasan soal-soal yang menarik. Kenapa kakak bilang soal yang menarik? Karena soal ini menantang dan beda ya. Kali ini kakak akan coba bahas soal tentang kapasitor, sebuah komponen elektronik yang keren banget menurut kakak ya. Karena dia ada di HP touchscreen kamu. Dia adalah power bank kamu. Dia adalah keyboard komputer kamu, keyboard laptop kamu, gitu ya. Dia adalah tuning, ya, pencari gelombang radio. Oke, yuk kita bahas soalnya. Seperti ini, dari kakak bacakan ya. Sebuah kapasitor yang kapasitasnya belum diketahui pernah dihubungkan ke potensial 100 volt. Oke, jadi kapasitor itu misalkan kakak sebut kapasitor C1. C1 ya, pernah dihubungkan artinya memang dia ya pernah dihubungkan itu tadi deh ya, pernah dihubungkan lalu kemudian dilepas, pernah dihubungkan lalu kemudian dilepas ya, dihubungkan dengan tegangan kakak bikin V1 nilainya 100 volt. Nah, maka kapasitor itu akan menyimpan muatan sebesar Q1, kakak namakan Q1 untuk kapasitor 1. Berapa nilainya? C1 kali V1. Oke. C1 kali 100. Itulah muatan yang tersimpan di C1. Jadi kemudian dia dilepas, ya. Dia tetap menyimpan. Jadi walaupun baterainya dilepas, dia tetap menyimpan. Berapa yang disimpannya? Ini deh, ya. C1 kali 100. Oke. Terus kemudian katanya saat kapasitor tersebut dihubungkan paralel ke kapasitor 10 mikrofarad yang tidak bermuatan. Oke, jadi kapasitor ini ya sudah dilepas baterainya, namanya C1, kemudian dihubungkan oleh kapasitor 2 gitu ya, yang nilainya 10 mikrofarad. Ya. Apa yang terjadi setelah digabung begini deh? Potensial dari kapasitor V1 bukan lagi V1 tapi V1 aksen. Juga begitu, ya. Tegangan atau potensial 2 dari kapasitor 2 bukan lagi 0. Ya, tapi ada nanti. Nah, kakak sebut adalah V2 aksen. Gitu ya. Dalam proses ini terjadi keseimbangan deh. Jadi berhentilah ya muatan-muatan itu mengalir dari C1 ke C2. Kapan berhenti? Yaitu ketika tegangan V1 aksen sama dengan tegangan V2 aksen sama dengan kita sebut tegangan gabungan. Nah, tegangan gabungan inilah deh yang diketahui yaitu 60 volt. Kok begitu Kak? Iya, coba kita baca ya. Saat kapasitor tersebut dihubungkan paralel ke kapasitor 10 mikrofarad yang tidak bermuatan, beda potensialnya turun menjadi 60 volt. Nah, itu dia. Jadi V1 dari V1 yang 100 volt tegangannya turun menjadi V1 aksen 60 volt. Oke ya. Yuk, sekarang kita cari yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa kapasitansi atau kapasitas dari kapasitor C1. Jadi C1 ditanya deh. Kita misalkan X. Ya. C1 ditanya kita misalkan X. Oke, berapa X-nya? Ya kita pakai sebuah rumus deh. Ada sebuah rumus yang kakak nggak mungkin turunkan di sini. Rumusnya begini. Tegangan gabungan adalah C1 oke kita geser dulu deh. C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 per C1 ditambah C2. Oke ya. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Ini kita masukkan deh jadi 60 ya kan. Ini C1 nya kita ganti X, V1 nya kita ganti 100 ditambah
ya, C2-nya yang sebesar 10 mikrofarad itu tidak bermuatan deh. Ya, tidak bermuatan mula-mula, jadi kita bikin 0. Oke, lalu kita masukin bagian bawahnya adalah X ditambah 10 mikrofarad. Lalu kita beri kurung. Gitu ya. Oke, kita selesaikan. Ya, dengan cara matematik biasa deh. Ini kita pindahkan ke atas jadi 60. Buka kurung X ditambah 10 mikrofarad sama dengan 100X. Gitu ya dek ya. Hitungannya supaya kelihatan lebih mudah, kita sederhanakan. 60 dan 100 bisa kita sederhanakan dek. Sama-sama dibagi 20. Ini jadi 3. Ini jadi 5. Gitu ya. Lalu setelah itu diapain? Ya kita buka kurungnya dek. Jadi 3X ditambah 30 mikrofarad sama dengan 5X. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya adalah atau C1 adalah sama dengan coba kakak itu 15 mikrofarad. Inilah yang diinginkan dari soal itu. Oke, adik-adikku, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada lain waktu ya. Bye.